Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Sari, NPM 5021096 dari kelas 4E dengan mata kuliah tentang kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran Project Basic Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, Scientific Approach, dan keterampilan abad 21, Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila pada kurikulum 2013 Darurat dan Merdeka. Strategi pembelajaran Project Basic Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, Scientific Approach, dan keterampilan abad 21, Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila pada kurikulum 2013 Darurat dan Merdeka. Strategi pembelajaran adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang berbasis proyek atau project based learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran melalui proyek atau tugas yang kompleks. Siswa akan belajar dengan cara melakukan proyek-proyek yang mengintegrasikan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Yang kedua, Inquiry Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi dan penemuan siswa terhadap topik pembelajaran. Yang ketiga, Discovery Learning merupakan metode yang menekankan pada eksplorasi dan penemuan siswa terhadap konsep atau pengetahuan. Yang terakhir, Scientific Approach merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada ilmiah dan struktur. Dalam strategi ini, siswa akan belajar melalui langkah-langkah ilmiah yang sistematis. Strategi pembelajaran Project Basic Learning, Inquiry, Discovery, dan Scientific Approach pada kurikulum 2013. Strategi ini pada kurikulum 2013 dapat memfasilitasi siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara holistik, aktif, dan terintegrasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keempat strategi pembelajaran tersebut. Yang pertama, Project Basic Learning, di mana dalam strategi ini siswa dituntut untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Siswa memilih topik atau masalah yang ingin mereka pelajari dan kemudian membuat rencana tindakan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, Inquiry. Strategi ini menekankan pada eksplorasi dan penemuan. Siswa memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, dan refleksi. Dalam proses ini, siswa belajar untuk berpikir kritis dan kreatif, memperoleh keterampilan penemuan dan observasi, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Discovery merupakan strategi yang menekankan pada pengalaman langsung. Pada strategi ini, guru sebagai fasilitator dan membantu siswa dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Proses ini, siswa belajar untuk berpikir kritis dan kreatif, memperoleh keterampilan penemuan dan observasi, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang terakhir, yaitu Scientific. Strategi ini menekankan pada pengembangan pemahaman yang konseptual melalui pengalaman belajar yang aktif dan terlibat dalam praktik sains. Strategi pembelajaran Project Basic Learning, Inquiry, Discovery, dan Scientific pada kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum sementara yang digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau pandemi. Kurikulum darurat disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan sumber daya yang tersedia pada saat itu. Dari keempat strategi ini, dalam kurikulum darurat disesuaikan dengan situasi darurat yang sedang terjadi. Dengan cara ini, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang efektif dan bermanfaat meskipun dalam situasi darurat. Implementasi dari keempat strategi ini, yang pertama yaitu memilih topik pembelajaran yang relevan dengan situasi darurat yang sedang terjadi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi siswa. Dalam situasi darurat, siswa mungkin mengalami stres atau trauma yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang terakhir merupakan strategi pembelajaran Project Learning, Inquiry, Discovery, dan Scientific Approach pada kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang lebih terbuka dan fleksibel dengan tujuan untuk memungkinkan siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era digital. Dalam konteks ini, proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan basic learning, inquiry, discovery, dan scientific dapat menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada basic learning atau pembelajaran dasar. Proses pembelajaran ini bertujuan untuk membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Dalam konteks kurikulum Merdeka, proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan basic learning dapat membantu siswa membangun pemahaman yang kuat tentang konsep dasar dalam berbagai bidang seperti matematika, sains, dan bahasa. Inquiry atau penyelidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan eksplorasi dan penemuan melalui pertanyaan yang dipandu. Dalam konteks kurikulum Merdeka, proyek pembelajaran yang melibatkan inquiry dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. Proyek penguatan profil belajar. Proyek penguatan profil belajar ini dalam kurikulum Merdeka dapat dirancang untuk membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila serta bagaimana nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proyek ini, penting untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memberikan panduan dan sumber daya, namun siswa sebaiknya memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dengan cara yang mereka pilih. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan di video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.